Halo, 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 selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pengacara Cowboy atau Haji Muhammad Firdaus OYBSH, Panglima Salatin Ashraf Ad-Jahro Alif Muhammad Shah. Malam ini kita bincang-bincang sedikit terkait acara tadi siang, acara pelepasan Pak Anies Baswedan tadi siang. Wah, meriah banget. Subhanallah. Itu benar-benar meriah banget sehingga banyak pihak yang ketakutan, dan bahkan acara itu mungkin ya, saya nggak ngeliat media, tapi kayaknya kurang media, menjadi viral di media sosial aja kayak Facebook dan lain-lain. Kalau untuk pemberitaan kayaknya kurang. Padahal acara pelepasan Pak Anies Baswedan tadi acara yang sangat sakral ya, kalau menurut orang-orang dulu yang paham akan sejarah. Kalau orang-orang dulu kan, kalau seandainya ada pejabat yang udah selesai masa jabatannya gitu kan, ada pejabat yang udah selesai masa jabatannya, lalu ada acara seremonial pelepasan sahabat, semuanya diundang, pelepasan pejabat semuanya diundang, apalagi setingkat gubernur ya, semua pemberitaan itu masuk sampai ke tingkat nasional kan gitu. Artinya acara yang segitu banyaknya tadi hampir dihadiri oleh orang puluhan ribu orang ya. Kalau saya lihat tadi puluhan ribu, penuh semua tuh di sekitar Monas itu, kayaknya penuh semua. Minim-minim belasan ribu lah. Nah, untuk mengumpulkan orang segitu tuh nggak mudah kalau nggak punya kepentingan lah rakyat itu terhadap pemimpin gitu. Nah, saya tadi alhamdulillah kami dari lembaga Salatin Ashraf Ad-Jahro telah memberikan penghargaan kepada Pak Anies Baswedan, dan akhirnya penghargaan itu diterima oleh Pak Anies Baswedan, diberikan oleh para juriah ya, Kesultanan Senusantara, Sultan dan Raja. Hadir beberapa, sekitar 30-an ya, 30-an Raja dan Sultan tadi hadir di acara tersebut. Dan meriah sekali acaranya. Acara meriah sekali, alhamdulillah. Antusias masyarakat terhadap Pak Anies masih lumayan lah gitu. Masih lumayan, artinya di sini kita juga nggak boleh jumawa gitu kan. Kalau kita bilang Pak Anies ini sekarang surveinya tinggi, ya memang tinggi, di seluruh daerah tinggi. Kenapa? Karena kayaknya rakyat ini udah capek banget ya selama beberapa dekade ini, baik hati maupun perasaannya capek banget ya, digonjang-ganjing dengan peraturan-peraturan yang diduga nggak jelas banget gitu kan. Dengan adanya kejadian-kejadian menaikkan, misalnya pejabatnya menaikkan bensin tengah malam, rapat DPR tengah malam dilaksanakan gitu kan. Akhirnya tahu paginya sudah diketuk kebijakan naik bensin sekian, ini sekian. Dan alhasil rakyat akhirnya lelah gitu. Lelah, dan kesana-sananya banyak kebijakan-kebijakan yang kalau pendapat saya perhatiin akhirnya tidak lagi sesuai dengan hukum tata negara ya. Banyak kebijakan-kebijakan dan putusan-putusan dari pemerintah yang semau-maunya, kalau menurut saya semau-maunya. Dan yang lebih mirisnya lagi, sekelas Pak Anies Baswedan ini sekarang lagi digempur habis-habisan dengan isu fitnah ya. Padahal kinerja Pak Anies itu di DKI bisa kita lihat dengan mata kepala telanjang lah istilahnya. Saya yang besar di sekitaran Jakarta Pusat dan
Jakarta Selatan serta Jakarta lainnya, melihat perkembangan dari zaman ke zaman. Jadi baru Pak Anies yang saya lihat sekarang ini benar-benar merubah Jakarta benar-benar lebih elegan gitu. Saya di Jakarta loh, saya lahir di Jakarta Pusat. Saya lahir di Jakarta Pusat, saya besar di Jakarta Selatan dan Barat. Artinya saya tahu persis Jakarta itu seperti apa. Nah, pasca Pak Anies menjadi gubernur DKI, yang saya lihat perubahannya drastis banget. Bayangkan aja, puluhan tahun saya tinggal di Jakarta, perubahannya drastis banget. Yang saya lihat macet udah berkurang, bahkan hampir nggak ada macet ya, jarang. Yang kedua, saya lihat transportasi itu udah modern banget, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan zamannya sebelumnya Pak Anies bahkan itu susah banget ya, perpindahan daripada alat transportasi ya, seperti bus ya, krolet dan lain-lain gitu. Itu perpindahannya sulit sekali untuk menertibkan itu gitu. Dan Jakarta semrawut banget deh. Jakarta terkenal dengan semrawutnya dari dulu gitu. Nah, akhirnya ketika Pak Anies ini udah memimpin Jakarta selama 5 tahun ini, Jakarta berubah total. Dan itu bukan dibuat main-main. Pak Anies ini sayangnya tidak bisa membranding dirinya seperti pejabat-pejabat lain. Kalau pejabat lain kan pinter kemasannya, dia punya tim-tim yang memang bisa mengangkat dirinya. Tapi karena ketulusan dan keikhlasan, mungkin Pak Anies menganggap bahwa ini nggak begitu penting. Yang penting rakyat melihat kerja saya, bagaimana Jakarta ke depan bisa maju di tangan saya, dan terbukti gitu. Nah, kemarin ini saya lihat ada podcast dari saudara Ahmad Dhani ya, Dewa 19, band Dewa 19 dulunya ya, artis Ahmad Dhani, yang mengundang orang beberapa ekor ya, beberapa orang ya. Kenapa saya bilang berapa ekor? Karena mereka punya tulang ekor gitu. Jadi saya panggil berapa ekor. Jadi siap dari Tente, sukses. Jadi Ahmad Dhani ini mengundang orang beberapa ekor, yang narasinya itu semuanya terkesan menjelekan Pak Anies, menjelekan Pak Anies Baswedan. Jadi dia bilang, katanya pernah dulu ya, waktu Pak Anies baru menjabat, rumahnya katanya tenggelam karena banjir gitu kan. Dia telepon timnya Pak Anies, ternyata dimatiin semua handphonenya, kata dia gitu kan. Lalu ada lagi beberapa gelintir orang yang ada di acara itu ya, 2 ekor kalau saya lihat, 2 ekor orang itu yang masuk ke situ, ke podcastnya Ahmad Dhani, yang isinya semuanya bukan mengkritik, tapi kalau saya lebih melihat ke menjelekan Pak Anies gitu. Nah, akhirnya saya bilang, loh kok ini, kalau memang merasa rugi gitu, kenapa dia tidak melakukan hal yang profesional gitu? Kenapa harus ngoceh-ngoceh di media sosial gitu kan, seperti ngikut podcast sana podcast sini gitu. Nah, sebenarnya kalau yang saya lihat, yang saya pandang sekarang ini, Mas Ahmad Dhani ini udah mulai menentukan arah politiknya untuk berseberangan dengan Pak Anies. Kalau menurut saya, mungkin Mas Dhani ini nanti tetap pada pendiriannya di gerbong yang sama ya, di gerbongnya Pak Prabowo mungkin ya, atau di gerbongnya Partai Golkar ya, karena beliau baru masuk dari Partai Golkar. Karena beliau ini dulu, Mas Dhani ini sama-sama berjuang di saya di relawan militan Prabowo. Saya tiga kali capres, saya ikut jadi ketua relawan militan Prabowo sampai 15 tahun saya mengabdi pada Pak Prabowo.
Nah ini kayaknya Mas Dhani ini masih tetap pada pendiriannya di Pak Prabowo, sementara saya sudah keluar. Saya sudah pindah ke Pak Anies untuk berjuang bersama Pak Anies mewujudkan Indonesia maju ya. Jadi kenapa saya pindah? Ya pindah haluan, banyak pertimbangan saya karena saya militan ya. Banyak pertimbangan saya kenapa saya enggak di bendera Prabowo lagi. Gitu. Saya beralih ke Pak Anies. Gitu. Jadi yang saya lihat ini saya melihat Ahmad Dhani ini, saudara Ahmad Dhani udah mulai nyenggol-nyenggol Pak Anies nih. Nyenggol-nyenggol Pak Anies yang nantinya ujung-ujungnya pasti ketemu dengan saya. Gitu. Pasti ketemu dengan saya. Kenapa? Karena saya sekarang di gerbongnya Pak Anies Baswedan. Artinya di sini setiap ada orang yang berbicara tentang keburukan Pak Anies Baswedan, akan saya counter, karena saya lihat politik-politik yang dulu dilaksanakan ya saling menjatuhkan. Memang politik itu kejam sih, politik itu kejam. Jadi memang politik itu kejam sekejam-kejamnya, bahkan menghalalkan segala cara kalau menurut saya. Karena saya beberapa kali ngikut ya sebagai ketua umum relawan, kejam banget. Dan saya nggak perlu cerita. Nah mudah-mudahan di tangan Pak Anies ini saya bisa mewujudkan politik yang santun sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, amanah Nabi Allah SAW dalam berpolitik. Gitu. Saya lihat di tubuh Pak Anies beberapa kali saya melihat ya, di beberapa acara Anies tidak memakai politik identitas setahu saya. Tamu-tamu yang datang itu dari semua elemen masyarakat. Dari Tionghoa, dari pribumi, Betawi, Sultanan, ini, itu, dari agama Kristen, Hindu, Buddha. Ada semua. Jadi kalau ada orang yang ngomong masalah politik identitas Pak Anies, mana buktinya politik identitas? Mana buktinya? Pak Anies politik Pancasila, bukan politik identitas. Pancasila yang memang mengangkat kemurnian daripada Pancasila tadi. Dan yang paling mencolok, politik Pak Anies tidak berafiliasi pada komunis, ateis, dan lain-lainnya. Insya Allah, yang saya perhatikan selama beliau menjabat dan selama beliau bertemu dengan saya, selama beliau melakukan kegiatan-kegiatan ya, yang saya teliti, Pak Anies tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak sesuai dengan amanah dari agamanya yang dipeluk, yaitu Islam. Artinya di sini Pak Anies sudah membangun kota Jakarta yang begitu mewah ya, sehingga orang menyangka bahwa Indonesia itu adalah Jakarta. Saking hebatnya Pak Anies membentuk Jakarta itu. Dan ketika Pak Anies keluar negeri, dia pikir Indonesia itu Jakarta, dan Pak Anies dipanggil presiden, gitu. Jadi Pak Anies sampai bisa dipanggil presiden di luar negeri, gitu. Bayangkan, saking terkesimanya orang luar negeri, dari tata bicaranya, beliau masalah bahasa, dia menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, Masya Allah kan, gitu. Dari cara attitude-nya ya, cara beliau menjadi pejabat, gitu. Cara beliau menjadi pejabat kita lihat, itu dia mengedepankan adab, estetika dan etika. Bayangkan, cara jalannya, gerak tubuhnya, tutur katanya, Masya Allah santun banget. Saya bertemu dengan Pak Anies tadi, saya pikir dia berubah, sombong. Waktu beliau pertama kali mencalonkan diri sebagai gubernur, saya kan salah satu tim pemenangannya. Nah, saya pikir beliau sombong, gitu. Saya pikir beliau sombong. Begitu bertemu dengan saya, ternyata beliau itu masih santun gitu kan.
masih santun, masih ya nggak pernah berubah. Jiwanya masih kayak kemarin gitu. Jiwanya masih kayak kemarin, yang enggak apa ya, yang enggak over gitu loh. Dan ini kelas-kelas pemimpin yang memang udah layaknya lah sekarang. Karena kita kan menuju pasar bebas gitu loh. Menuju pasar bebas ini kan butuh pemimpin yang memang bisa menguasai 9 komponen strategis gitu. Artinya udah bisa lah Pak Anies dilepas untuk menjadi presiden dan bertemu dengan orang-orang banyak di luar sana, membicarakan hal-hal penting bahkan yang krusial ya, karena mereka berbahasa itu saling mengerti gitu. Pak Anies ini bahasanya mudah dimengerti oleh orang luar negeri. Orang luar negeri pun mudah dipahami bahasanya oleh Pak Anies gitu. Karena kenapa? Karena mereka sama-sama terbiasa gitu loh berbahasa. Dari bahasa aja itu menentukan kewibawaan bangsa. Makanya saya bilang Pak Anies udah layak banget dari presiden Indonesia ke depan ya. Di era globalisasi, di era persaingan dagang internasional yang makin berat, saya rasa Pak Anies udah layaknya lah menyambut tongkat estafet dari Pak Jokowi ya, yang udah berjibaku mempertahankan ekonomi rakyat dengan segala segala usahanya ya, daya usahanya Pak Jokowi. Yang sampai sekarang alhamdulillah negara ini juga di tangan Pak Jokowi selama 10 tahun terselamatkan. Di sini kita lihat kinerja Pak Jokowi udah sangat bagus sekali ya. Udah sangat bagus sekali. Udah bisa dan berhasil mengantarkan bangsa Indonesia walaupun terseok-seok. Bayangkan. Pasca Pak Jokowi memimpin ya, 3 tahun kepotong hanya gara-gara Covid. 3 tahun loh. 3 tahun Pak Jokowi memimpin, terpotong masa pimpinannya dan terhambat hanya gara-gara Covid-19. Ada mekanisme PPKM dan lockdown, kita tahu semua. Ya, sampai 3 tahun itu kita kadang-kadang lockdown, kadang-kadang bebas, kadang-kadang gara-gara Covid. Dan bagaimana dengan waktu yang singkat Pak Jokowi bisa meredam itu dan akhirnya sukses. Inilah yang saya bilang tadi, masing-masing pemimpin bangsa ini tidak ada yang cacat ya. Tidak ada yang cacat ya, mungkin keliru sedikit. Ya, kadang-kadang orang menyalahkan Pak Jokowi padahal kebijakan itu diambil oleh DPR misalnya. Disalahkan Pak Jokowi, padahal beda tupoksinya, tugas kerjanya Pak Jokowi dengan DPR. Gitu. Makanya banyak Pak Jokowi dihina orang, tapi yang saya saluti dari Pak Jokowi ini tetap bekerja. Sama seperti Pak Anies. Begitu banyaknya orang menghina dan memfitnah Pak Anies, tetap bekerja. Nah, dua pemimpin Indonesia yang berbeda zaman ya, berbeda umur dan berbeda zaman ini juga sebenarnya bagus banget buat Indonesia. Jadi Pak Jokowi berhasil mempertahankan Indonesia dari keterpurukan. Bayangkan, dulu banyak korupsi di mana-mana. Ya, korupsi di mana-mana. Setelah turunnya Pak Jokowi, banyak ada beberapa rakyat juga yang merasa diuntungkan. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, ada plus minus. Semua pemimpin itu ada plus minus. Pak Jokowi ada plus minus. Pak Anies juga ada plus minus. Cuma masukan dari saya ini, pandangan saya nggak mungkin salah. Hanya Pak Anies yang bisa merubah bangsa ini lebih baik lagi, bermartabat, yang mempunyai etika dan estetika dalam menjalankan roda pemerintahan. Hanya Pak Anies yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Makanya menurut saya kita semua udah cerdas banget ya. Karena ketika kita salah pilih ya,
apalagi memilih pemimpin yang bodoh, maka aturan dan perundang-undangan tidak akan pernah terpakai. Karena orang bodoh nggak akan mikirkan undang-undang. Dia potong Kompas aja. Masa bodoh undang-undang, nanti dulu. Udah kerjakan ini kerjakan. Nah, saya bilang tadi, kita jangan sampai masuk ke lubang yang sama ya, dalam memilih anggota legislatif, milih calon kepala daerah dan lain-lain, khususnya presiden ya. Jadi jangan masuk ke lubang yang sama. Jadi artinya di sini udah cukup selama beberapa tahun ini kita evaluasi mana banyak mudaratnya mana banyak mudaratnya atau banyak faedahnya. Pemimpin kita ini mana dihitung, misalnya gubernur, mana banyak mudaratnya. Oh, dia banyak mudaratnya, jangan dipilih lagi karena nanti akan rusak gitu. Jadi akan rusak nanti ke depannya, dan suara kalian juga akhirnya akan capek nanti gitu. Mau membela hak rakyat tapi nggak bakal didengar karena udah salah pilih. Ya, mudah-mudahan Pak Anies Baswedan ini bisa mewakili kalian semua ya. Ini baru pernyataan perdana saya ya, pendapat perdana saya di politik ya, menjelang pemilihan umum nanti. Ini pernyataan perdana saya tentang politik. Jadi malam ini kenapa saya menyenggol Mas Ahmad Dhani ya, sebagai artis ya Dewa 19, karena saya lihat beliau membawa 2 orang ya untuk ikut podcast di rumahnya kalau nggak salah, dengan narasi-narasi yang sedikit mendiskriminasi atau mendiskreditkan Pak Anies Baswedan. Jadi semacam menyalah-nyalahkan Pak Anies lah, karena kerjanya ini itu ya. Beliau bercerita waktu pertama Pak Anies menjabat, katanya, dulu kampung saya kena kebanjiran, kelalap semua atapnya gitu kan. Lalu Pak Anies ditelepon tidak diangkat tim-timnya. Ya wajar lah, namanya orang baru pemimpin, baru penyesuaian gitu. Jadi orang baru memimpin, baru penyesuaian di satu daerah, langsung kita tuntut harus maksimal. Nggak bisa. Kalau kamu menuntut secara maksimal, memaksakan kehendak, sementara kamu tidak memikir dan menganalisa, berarti kamu itu orang-orang yang memang sengaja dari awal ingin menjatuhkan Pak Anies gitu loh. Kalau menurut saya patut diduga ya, orang ini sengaja ingin menjatuhkan Pak Anies gitu. Makanya banyak orang-orang itu nanti yang akan bertemu dengan saya suatu saat menjelang pemilu ini, akan bertemu dengan saya untuk berdebat gitu. Jadi untuk berdebat. Jadi suatu saat ini saya berharap saya akan bertemu dengan Ahmad Dhani ya, ketika nanti menjelang pemilihan ya, atau menjelang pemilu kada atau legislatif maupun pilpres. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Ahmad Dhani gitu ya. Jadi kalau beliau berseberangan dengan kita, nah, saya bisa berdiskusi dengan Mas Ahmad Dhani nanti gitu. Mudah-mudahan dengan siapapun gitu, saya akan berdiskusi. Artinya di sini diskusi ini juga diskusi pencerahan agar kita tambah dewasa dan tambah cerdas gitu. Jadi itu aja dari saya, karena saya lihat potensinya Ahmad Dhani udah mulai masuk ke arah koalisi non Anies ya, bahasa saya itu istilah saya itu koalisi non Anies gitu. Artinya dia udah mulai nyenggol Pak Anies nih, berarti dia udah tahu arahnya nih. Oh, Ahmad Dhani arahnya ke sini nih gitu. Berarti Mas Ahmad Dhani ini mungkin secara halus mau nyerang Pak Anies gitu. Tapi tenang, di sini ada saya. Saya akan mengcounter sebisa saya semua orang yang memojokkan Pak Anies. Itu. Ingat
ya saya bilang pemimpin semuanya ada plus minus. Banyak program-program Pak Jokowi juga yang bagus. Ya, kita jangan lihat kesalahannya karena manusia gak ada yang sempurna. Banyak program Pak Jokowi yang bagus gitu loh, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh sekarang tol di mana-mana. Kita mau kemana-mana mudah gitu. Saya mau ke Jawa udah tembus noh, ke Jawa Timur udah tembus tolnya. Gitu. Itu di era siapa? Era Jokowi. Gitu. Kendaraan-kendaraan udah mudah. Di era siapa? Era Jokowi. Gitu. Ekonomi ini kalau nggak dipegang Jokowi nih selama 10 tahun anjlok Pak, anjloknya hancur malah. Untungnya Jokowi masih, itu yang bilang tadi, di masa 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Nah sekarang masuklah masa di mana Pak Jokowi sudah tidak bisa memimpin lagi, alias kuotanya habis gitu. Udah 2 periode jadi kuotanya habis. Nah ini harus diturunkan lagi ke siapa? Ya presidennya siapa? Anies yang cocok gitu. Nggak ada lagi, nggak ada calon lain lagi gitu. Jadi Anies mau diadu di mana aja juga dia oke banget gitu loh. Mau disuruh ngomong sama orang Abu Dhabi ya, orang Arab Saudi, dia jago gitu kan. Mau disuruh ngomong sama Amerika sama apa, dia jago banget gitu kan. Mau disuruh ngomong sama orang China, Filipina pun dia jago gitu. Artinya di sini cari pemimpin yang kayak begitulah gitu. Kan kita capek gitu, pemimpin yang harus dituntun-tuntun ya kan, ngobrolnya juga harus diajar-ajarin ya. Jadi kitanya jadi kayak nyuruh mimpin anak TK gitu kan. Gitu, Pak kalau mau ngomong pakai ini Pak, ini Pak kalau mau ngomong yang ini Pak itu. Nah, dia kan jadi kacau gitu. Nah, sekarang mulai era baru ini. Kita harus menelurkan pemimpin yang baru. Dan pemimpin yang baru untuk menghadapi era globalisasi, pasar bebas sekarang ini, yang udah dilaksanakan oleh dunia, hanya Anies yang bisa. Karena Anies adalah calon pemimpin yang kredibel di bangsa ini. Dia mempunyai integritas yang tinggi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya, untuk memperjuangkan hak-hak bangsanya. Anies Baswedan. Dan yang terpenting, Anies Baswedan ini adalah seorang cucu pahlawan ya, yang telah berjasa ya, ikut membuat surat dan membawanya langsung ke Liga Arab. Karena pada saat itu, pada saat tahun 1945 atau 44, PBB akan menyetujui Indonesia berdaulat dan merdeka apabila ada rekomendasi dari beberapa negara anggota PBB. Lalu oleh kakeknya Pak Anies, itu surat dibawa. Dia lobby Palestina, dia lobby negara Arab. Alhasil apa? Palestina menandatangani duluan. Palestina menandatangani duluan, menyetujui bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan layak untuk merdeka. Palestina loh jasanya. Makanya orang Indonesia sekarang mati-matian membela Palestina itu bukan karena Islam Kristennya. Bukan. Karena jasanya yang telah merekomendasikan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui kakeknya Pak Anies. Gitu. Melalui kakeknya Pak Anies, Anies Baswedan. Nah, kalian harus tahu ini. Gitu. Karena pada saat itu, pada saat Bung Karno ingin memproklamasikan kemerdekaan, kata PBB belum bisa. Karena kamu harus mencari dukungan beberapa negara, ya, beberapa negara yang sudah tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa. Anies lobby ke sana nggak bisa. Kalau ke Cina nggak mungkin kan, karena Cina udah bermusuhan dengan kita dulu karena ideologi komunisnya. Pergi ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Akhirnya apa? Amerika juga nggak setuju. Ujung-ujungnya apa? Liga Arab. Liga Arab yang menyetujui kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak ada Liga Arab, sampai sekarang kita masih pakai karung goni, nenteng senjata ceplok itu, senjata locok buat perang sama Belanda atau penjajah lainnya. Ini negara kita ini kalau nggak ada kakeknya Pak Anies yang nyari-nyari dukungan ke Arab, ya kakeknya Pak Anies dengan yang lain-lainnya, ya, para pejuang zaman dulu. Kalau nggak ada itu, nenteng-nenteng untuk mendapat rekomendasi dari beberapa negara, Indonesia nggak bakal bisa nih live kayak begini kayak saya. Nggak bakal bisa, nggak akan pernah bisa. Dan yang pertama kali menandatangani surat kemerdekaan, ya rekomendasi kemerdekaan Indonesia adalah
Palestina. Ingat, kenapa Indonesia sekarang mati-matian membela Palestina? Karena itu saudaranya, saudara kandung. Gitu. Saudara kandung, Pak. Semua bangsa Indonesia memang berjuang. Semua bangsa itu di dunia berjuang. Iya betul berjuang. Tetapi ketika bangsa Indonesia mengajukan dan memohon untuk merdeka karena udah gak tahan. Selama 350 tahun dijajah. Akhirnya kata PBB apa? Kami minta rekomendasi dari 10 negara. Minimal. Yang tergabung dengan PBB. Ya. 10 negara itu kami minta minimal 10 negara. Agar bisa disahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang lari ke sono ke sini siapa, Pak? Mana transportasinya masih susah zaman dulu pakai kapal laut. Pesawat pun belum begitu canggih kayak sekarang. Yang mati-matian kelayang-keloyong ke Arab Saudi, kemana ke Liga Arab itu siapa, Pak? Ke kakeknya Anies, Pak. Gitu. Kakek buyut Baswedan. Salah satunya. Kita jangan lupakan sejarah, Pak. Gitu. Kalau nggak ada nih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kakeknya Anies dengan kawan-kawan, ini negara ini masih dijajah, Pak. Ini negara ini jajahnya ganti-gantian. Habis sama Portugis, VOC, ya, dilimpahkan lagi ke Jepang, Inggris, gitu. Artinya di sini harus tahu kita semua jas merah, jangan lupakan sejarah, gitu loh. Nah karena bapaknya Anies ini udah berjasa di bangsa ini, ayolah kita kasih kesempatan. Toh cucunya juga apa sih, nggak jelek-jelek amat kok untuk kita jadikan pemimpin bangsa. Biarlah generasi keturunannya Pak Anies ini, ya, yang merasakan, ya, pahit getirnya kemerdekaan Indonesia, merasakan juga memimpin Indonesia gantian lah, gitu loh. Gantian Pak Anies sekarang gitu. Bisa bayangin, Pak, hah? Orang sekelas Pak Anies ini bisa dilupakan oleh negara padahal kakeknya itu penentu kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bangsa Indonesia ikut berperang. Tapi ketika ingin diumumkan kemerdekaan itu secara de facto, kalau nggak ada bapaknya kakek Anies, kakeknya Pak Anies, ya, kalau nggak ada kakeknya Pak Anies nih negara, mungkin udah dioper lagi nih kita, dijajah lagi sama siapa gitu. Bayangin, dari Portugis pindah ke VOC, Frank Magellan of Indonesian Companion. Dari VOC pindah ke Inggris. Ya berdua tuh berkolaborasi. Dari situ mau masuk lagi Cina. Itu dihambat oleh VOC, tapi berkolaborasi ujung-ujungnya. Cina komunis sama komunis VOC. Gitu. Lalu setelah itu diambil alih oleh Jepang. Gila, kita ini dibikin piala bergilir untuk dijajah bangsa Indonesia. Bayangin aja. Kita ini dibikin piala bergilir. Ya, leluhur-leluhur kita itu ada yang diperkosa, ada yang dibunuh secara paksa, ada yang jantungnya dibelek, dimakan. Ya, ada yang matanya dicongkel, ada yang kukunya dicongkel. Itu. Jadi seperti itu. Kita jangan lupakan sejarah, kasih kesempatan. Gitu. Ya. Kakek kami juga berjuang, kakek saya sebagai sultan juga mati-matian berjuang, bahkan banyak yang dibunuh gitu. Berjuang juga, tetapi untuk mengimplementasi hasil perjuangan itu harus ada rekomendasi dari beberapa negara agar PBB itu menyetujui kemerdekaan kita. Akhirnya apa? Akhirnya kakeknya Anies Baswedan ikut berjuang untuk mendapatkan rekomendasi. Dan ingat ya, kalau rekomendasi itu tidak didapat dari negara-negara Liga Arab, kita belum merdeka, Pak. Belum merdeka. Nah, kemerdekaan ini sebagian dikasih oleh Liga Arab, Pak. Makanya salah kalau kalian itu membenci orang-orang Arab. Salah. Kemerdekaan ini sebagian diberikan oleh para pejuang dari Arab. Gitu loh.
Lantas sekarang ini ada orang yang mau ngaku-ngaku gitu, kami juga ikut berjuang. Dari mana? Koplak kamu penjajah. Gitu. Makanya sekarang ada Liga Arab. Ada keturunannya di sini. Yang dari Hadramut dan lain-lain. Sayangi mereka. Biar bumi ini tetap dingin. Gitu. Jangan sampai bumi ini panas dan kita dilaknat, akhirnya ada pulau yang tenggelam atau ada gempa yang begitu dahsyat nantinya. Gitu. Manusia jangan sombong, karena kekuatan Allah itu melebihi segalanya. Nah itu yang saya bilang. Kalian harus tahu ya sejarah itu, bahwa tanpa ada Bapak pahlawan nasional ya, seperti Pak Karno, Bung Hatta dan lain-lain ya, Bung Tomo dan lain-lain ya, ada juga pahlawan yang benar-benar menentukan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa itu? Dialah kakek kandung, kakek buyut dari calon presiden kita, Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan. Ya. Begitu. Artinya di sini tanpa itu saya rasa tidak akan berdiri negara ini. Lalu setelah bangsa ini ditandatangani oleh PBB, ditanya lagi sama PBB, kamu ingin menjadi negara merdeka, apa kamu punya kolateral untuk dijaminkan ke PBB dan World Bank, dan untuk diuangkan sebagai bahan sebagai modal awal kamu menjalankan roda pemerintahan kamu? Itu pertanyaan PBB. Sebelum Pak Anies itu, kakeknya itu menyerahkan surat ke PBB, ditanya sama PBB, salah satu syaratnya adalah negara yang ingin berdiri itu harus punya kolateral untuk dijaminkan ke World Bank agar keluar itu uang yang dinamakan uang anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara. APBN ya. Gitu. Akhirnya apa? Kakeknya Anies Rashid Baswedan ini bingung. Dari mana uang ini? Datanglah Sultan dari Aceh. Datanglah Sultan dari Jogja. Datanglah Sultan dari Jambi. Datanglah sultan-sultan dari pelosok negeri, termasuk kakek buyut kami Sultan dari Bima. Akhirnya bergabung bersama NKRI, mensupport Bung Karno agar negara ini punya anggaran negara. Makanya nggak heran kalau keturunan kami para sultan dibilang komisaris dari negara ini, komisaris dari republik ini, karena nggak ada duit daripada para sultan juga, negeri ini nggak jalan. Gitu. Itu menurut cerita yang kita dengar. Gitu. Jadi harus tahu juga sejarahnya. Kalau merdeka juga cuman bawa kertas nggak bisa. Nggak bisa. Kan ditanya sama PBB. Iya, kami akan kasih kamu merdeka. Kami tahu kamu terjajah. Begitu pahitnya hidup kalian, kata PBB pada saat itu. Tapi yang kami mau tanya, dari mana anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan kalian? Akhirnya sultan-sultan yang ada di Nusantara berdatangan menyerahkan kolateralnya. Ada yang bawa emas, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, ada yang bawa ini. Gitu. Begitu. Nah makanya mulai dari saat itulah akhirnya para sultan ini dan para raja memberikan kolateralnya untuk dijaminkan ke World Bank. Maka cairlah uang itu untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau menurut ceritanya itu yang saya tahu. Itu. Nah kalau nggak ada jasa-jasanya mereka itu, nggak ada bangsa ini. Kalau nggak ada jasa-jasanya para sultan dan raja, nggak ada. Makanya orang Indonesia ini kalau melupakan generasi sultan dan raja, ya kayak begini. Kayak beginilah hidupnya. Gitu loh.
akan makan hati terus. Kalau anak raja dan sultan itu disepelein, ujung-ujungnya kualat. Begitu. Ya istilahnya kita jangan pernah lupakan sejarah. Nah karena kakek buyutnya Pak Anies ini udah pernah berjasa ya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan cerita ini nggak salah ya, karena kan kita banyak versi ya. Jadi mudah-mudahan ya siap Iwan Setiawan, makasih salam balik. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat pencerahan ini. Jadi saya menepis pembicaraan atau statementnya Ahmad Dhani ya, artis Ahmad Dhani dengan tamu podcastnya tentang Pak Anies yang dia coba menggiring opini seakan-akan Pak Anies itu jelek kinerjanya gitu kan. Yang saya tangkap dalam video itu. Dan saya juga menjelaskan tentang jasa-jasa daripada kakeknya Pak Anies ini, penentu daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu jangan dilupakan ya, karena beliau itu berjasa. Nah mulai sekarang kakek yang berjasa dulu terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, kasihlah kesempatan cucunya untuk memimpin Indonesia. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada tuturan kata yang salah. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.